Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga alhamdulillah dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa berkumpul di majelis taklim yang insyaallah diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in sehingga kepada kita selaku umatnya. Sebelum dilanjutkan ke cara selanjutnya, saya akan membacakan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, Mada Baitur Rahman hari keempat bulan Oktober, insyaallah bersama Ustaz Dedeng Rosyidin. Yang kedua, Mahad Baitur Rahman mengucapkan terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsira atas semua dukungan dari semua jamaah, terkhusus atas semua infak, sedekah serta wakafnya. Semoga semua dukungan jamaah sekalian menjadi sedekah jariah yang kebaikannya terus mengalir sampai akhir. Mahad Baitur Rahman senantiasa menanti setiap dukungan dari seluruh jamaah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haris Muslim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, dan alhamdulillah saya merasa senang sekali bisa bersilaturahim kembali dengan jamaah pengajian Ma'had Baitur Rahman. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada materi, saya juga ingin menyampaikan tahadus bin ni'mah. Di awal-awal perintisan Markaz Tahfiz ini, saya banyak berkomunikasi dengan Ustadz Iwan, dan memang juga dulu di awal-awal banyak terlibat, dan saya merasa bersyukur dan senang sekali dengan perkembangan dan kemajuan Markaz Tahfiz Baitur Rahman ini. Bahkan di beberapa waktu terakhir ini ada hal-hal yang cukup mengembirakan, ya. Di antaranya lulusan Markaz Tahfiz ini sudah ada yang lulus dari Mesir, sudah ada yang lulus dari Sudan, bahkan baru-baru saja 2 dari Markaz Tahfiz ini, dan kebetulan juga mahasiswa kami di Ma'had Al-Imarat, yaitu Ananda Yulianto Syahid Asadullah dengan Haikal Rizki Ramadan diterima di Universitas Islam Madinah. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa, Pak, ya. Bisa belajar di Universitas Islam Madinah. Juga selain ada satu lagi kader dari Padalarang juga, alumni PPI 45, kemudian juga mahasiswa Ma'had Al-Imarat, yaitu Ananda Muhammad Albani, putranya Ustadz Nanang Hendrayatna.
Jadi mereka bertiga ini ti Padalarang, Bu, tahun ieu ti luar ke Madinah, Bu. Dari Padalarang, ya. Ini luar biasa anugerah buat Padalarang. Kemudian mudah-mudahan nanti bisa kembali dan mengabdi, membina umat dan masyarakat. Kemudian juga kami mendapatkan informasi banyak sekali santri-santri yang sudah menyelesaikan hafalan 30 juz. Ya, setoran hafalan, mungkin tinggal nanti murojaah dan memungkinkan seperti Ananda Afrizal Abdul Hadi. Kemudian Ananda Azka Nasiruddin Ridho. Ya, ini masih pada muda-muda ya. Alhamdulillah sudah selesai hafalannya 30 juz. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat semua. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana di makalah yang sudah dipegang oleh masing-masing, pembahasan ini sebetulnya pernah saya bahas di sini juga, tapi sudah lama pisan. Ya, mungkin sudah lupa lagi. Saya memang begitu, Bu, ya. Kalau mau ngaji di satu tempat, saya suka pikir-pikir, tema ini sudah disampaikan belumnya di sini gitu. Tapi da abdi diga hilap deui. Jamaah lagi sigana hilap deui. Aduh gikeun deui gitu ya. Ya, jadi saya juga sudah lupa lagi ini sudah disampaikan belum? Jangan-jangan jamaahnya juga lupa lah, udah sampaikan aja lagi kan, hitung-hitung menghafal ya. Hari lagu diputar-putar, dibulak-balik teu bosen, hari ngaji ustaz teh eta deui cenah gitunya. Ya, jadi temanya kemukjizatan Al-Qur'an. Ini mudah-mudahan dengan dibahas kembali, kita ulangi kembali, ini mudah-mudahan memperkuat kecintaan kita terhadap Al-Qur'an, menambah keyakinan kita terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala dan menjadi motivasi buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemukjizatan Al-Qur'an, maka setidaknya ada beberapa poin yang harus kita pahami. Ya, yang harus kita kembali merefresh pengertiannya. Pertama, apa itu Al-Qur'an? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan i'jaz, kemukjizatan dan mukjizat itu sendiri. Yang ketiga, dari sisi apa Al-Qur'an ini menjadi mukjizat. Jadi sisi apa, aspek apa kemukjizatan Al-Qur'an ini. Jadi rumusannya 3 ini aja ya. Jadi yang kita bahas itu adalah kita coba apa itu Al-Qur'an, apa itu mukjizat, dan apa itu sisi kemukjizatan Al-Qur'an atau apa itu kemukjizatan Al-Qur'an. Pertama, apa itu Al-Qur'an? Secara bahasa, Al-Qur'an itu artinya adalah bacaan. Dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Jadi masdar dari qara'a itu bisa qira'ah, bisa Qur'an. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Sesungguhnya 'alaina jam'ahu wa qur'ana, kami yang mengumpulkannya dan membacakan. Fa idza qara'nahu fattabi qur'ana. Jika kami membacakannya maka ikutilah bacaannya. Jadi Al-Qur'an itu secara bahasa artinya adalah Qur'an, qiraah, bacaan. Ya. Ada juga yang mengartikan qiraah itu artinya jamaah. Kenapa? Karena jamaah qiraah itu mengumpulkan huruf. Huruf itu setelah terkumpul baru bisa dibaca. Mungkin itu memisah-misah ya, terpisah-pisah hurufnya, tidak akan bisa dibaca. Jadi satu kalimat atau jadi satu kata gitu. Nah, maka jam'ahu mengumpulkannya dan membacakannya. Nah, kenapa Al-Qur'an itu dinamakan Al-Qur'an? Yang arti asalnya itu adalah bacaan, karena Quran itu bacaan. Ya. Jadi kenapa? Karena ya salah satu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an itu membacanya. Nah, itu secara bahasa ya, secara lughah. Adapun secara definisi, secara istilah, ini yang saya tulis di sini, ya. Ini saya ambil di antara definisi-definisi Al-Qur'an itu saya ambil yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sayyid Tontawi
dalam kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Islamiyah Al-Ammah. Jadi kitab Al-Mawsu'ah Al-Islamiyah Al-Ammah itu kitab keroyokan. Jadi banyak ulama yang menulis sana, dan itu memuat pengertian terhadap pengetahuan umum tentang Islam. Jadi ingin tahu tentang apa saja, buka kitab itu, ya, tebalnya segini kurang lebih, gitu ya. Nah, itu nanti ada dibahas, termasuk apa itu Quran. Nah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Sayyid At-Tantawi rahimahullah. Nah, ini Syekh Azhar sebelum Syekh Azhar yang sekarang. Ya, Syekh Muhammad Thayyib sebelum Syekh Azhar yang sekarang. Jadi Syekh Azhar itu tidak diganti sebelum meninggal. Ya. Nah, kalau meninggal baru diganti. Kata beliau, yang memang beliau salah satu keahliannya adalah tafsir. Ya. Beliau mengatakan Quran itu adalah huwa kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu bit tawaturi al-muta'abbadu bitilawatihi. Nah, kata beliau, Quran itu adalah kalamullah, kalam Allah, al-mu'jiz, yang mengandung kemukjizatan, yang menakjubkan, ya, yang mengandung mukjizat, al-munazzal, yang diturunkan kepada Nabi, kepada siapa? Ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-maktub fil masahib, yang tertulis sekarang di mushaf-mushaf. Jadi bedakan antara Quran dengan mushaf Al-Quran. Ya. Quran itu apa? Kalam Allah. Di mana sekarang kita dapatkan? Tertulis, terjaga di mushaf. Bisa juga terjaganya bukan di mushaf, tapi di hafalan. Ya, kalam Allah itu. Kalamullahil mu'jiz al-munazzal ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahib al-manqul bit tawatur, yang beritanya sampai kepada kita secara mutawatir. Ya. Al-muta'abbad bitilawatihi. Oh, ini ternyata yang membacanya merupakan ibadah. Ini Quran. Jadi Quran itu kalamullah. Ini garis bawahi ya. Kalam Allah ini tidak enteng dia. Ya. Tidak enteng, ini akidah ini. Ya. Karena apa? Karena ada yang mengatakan Quran itu bukan kalam Allah. Jadi ada yang mengatakan Quran itu makhluk Allah. Ada yang mengatakan Quran itu kalam Muhammad. Maka dengan perkataan kalamullah, pertama, Quran itu bukan kalam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu kalam Allah yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Yang kedua, Quran itu bukan makhluk. Kenapa? Karena kelompok-kelompok atau mazhab-mazhab yang menyimpang dalam akidahnya dan menafikan sifat Allah, yang diantara sifat Allah itu adalah kalam. Ya, Allah itu mutakallim, berbicara. Mereka hilangkan sifat itu sehingga kalam itu, Quran itu jadi makhluk Allah. Di antaranya yang berpendapat seperti itu adalah kelompok Mu'tazilah. Nah, lalu apa bedanya kalam dengan makhluk? Ya, bukankah kalam itu makhluk juga? Beda, Pak. Ucapan dengan buatan beda. Ya, bapak menyampaikan nasihat kepada anak bapak, jang hirup teh cing bener, cing jujur, cing amanah, entong jahil, entong hianat kabatur. Itu apa? Nasihat. Ya, itu apa? Kalam. Tapi kalau bapak di rumah bikin kursi, buat apa? Buat duduk di dambal kunyalira. Itu apa? Buatan bapak. Ya. Makhluk itu sifatnya fana, hancur, habis. Makhluk. Ya, kita makhluk Allah dan kita tidak akan hidup selamanya. Kita tidak tahu besok lusa kita mungkin sudah dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian banyak makhluk-makhluk Allah ini nanti akan hancur. Selesai. Itu makhluk, Pak. Ya.
Sementara kalam tidak, abadi. Jangankan kalam Allah, kalam manusia saja abadi, Pak. Nasihat bapak tadi ke anak selama belum diralat sampai bapak meninggal itu berlaku itu. Ya, mungkin saja lemari yang bapak buat, kursi yang bapak buat, atau apapun yang bapak buat, bapak belum mati aja itu sudah habis. Itu makhluk. Ya. Qaul Imam Syafi'i. Di Baghdad disebut qaul qadim, di Mesir disebut qaul jadid. Ketika masih hidup bisa diralat. Tapi sampai Imam Syafi'i meninggal, qaul yang tidak diralatnya itu abadi. Sampai sekarang qaulal Imam Syafi'i, qaulal Imam Malik, padahal sudah tidak ada orang. Tapi qaulnya aja ada. Ini gambarannya. Nah, sehingga kalam Allah juga sama. Ya. Jadi ini Quran ini bukan makhluk Allah, kalam Allah. Dan ini bukan masalah enteng, ini masalah akidah gitu. Kenapa? Karena di dalam masalah ini pernah terjadi fitnah yang luar biasa besar menimpa seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal lahir tahun 1164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah, hidup di masa khilafah Abbasiyah, mulai dari Khalifah Al-Mu'min Billah, ya, kemudian Al-Mu'tasim Billah, Al-Wasiq Billah, Al-Ma'mun, Al-Mu'min, Al-Mu'tasim, Al-Wasiq. Itu 4 khalifah beliau mengalami itu. Nah, Khalifah Abbasiyah ketika zaman Imam Ahmad itu berpendapat bahwa Quran itu makhluk dan terpengaruh oleh mazhab Mu'tazilah dalam hal ini dan dijadikan pendapat resmi negara. Gitu. Pendapat resmi daulah. Kalau ada yang menentang pendapat itu subversif, maka bisa dihukum. Imam Ahmad dipenjara. Kenapa? Karena beliau mengatakan Quran itu bukan makhluk tapi kalam Allah. Ya. Tidak ada satu ayat pun, satu keterangan pun yang mengatakan bahwa Al-Quran itu Allah itu khalaqal Quran, tidak ada. Ya. Nah, maka pada zaman Khalifah Al-Mu'min Billah, Al-Ma'mun bukan Al-Ma'mun Billah, sebelum Al-Mu'min itu, ya, Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara. Kemudian ketika Khalifah Al-Ma'mun, yang ketika itu beliau tidak tinggal di Baghdad tapi tinggal di Tarsus, mendengar di Baghdad ada Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Quran itu bukan makhluk tapi kalam Allah, beliau memerintahkan Imam Ahmad bawa ke Tarsus, akan dihukum. Gitu. Tahu akan dihukum, Imam Ahmad pergi, dibawa oleh ininya, ya, tidak kabur, padahal mau dihukum. Tapi sepanjang jalan Imam Ahmad berdoa. Sampai ketika sebelum sampai ke Tarsus, beliau istirahat, sholat dan berdoa agar tidak bertemu dengan Khalifah Al-Ma'mun. Dan diijabah oleh Allah. Qadarullah, sebelum sampai ke Tarsus Khalifah Al-Ma'mun meninggal. Sehingga Imam Ahmad kembali ke Baghdad. Ya. Di masa kekhalifahan Al-Mu'tasim Billah, beliau dipenjara, dikeluarkan dari penjara, kemudian didebatkan dengan ulama-ulama ketika itu yang mengatakan Quran itu makhluk, semuanya kalah. Tapi apa yang terjadi? Imam Ahmad dihukum, dicambuk di tengah lapangan sampai karena perlindungan Allah auratnya masih terlindungi, tidak terlihat, padahal bajunya sudah compang-camping. Jadi ini tidak enteng gitunya, sampai berkorban seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal membela Quran itu kalam Allah, bukan makhluk Allah. Ya, sampai seperti itu. Sampai beliau akhirnya dibebaskan dan dimaafkan zaman Al-Wasiq. Karena zaman Al-Wasiq ini beliau sudah kembali kepada ajaran sunnah. Nah, tetapi ketika Imam Ahmad diberi jatah untuk diberi jabatan di kekhilafahan, beliau menolaknya. Nah, ini hanya sekedar gambaran saja bahwa kalamullah itu bukan enteng, ini akidah. Jadi Quran itu apa? Kalam Allah, bukan kalam Muhammad. Nanti di dalam kemujizatannya, segi kemujizatannya kita lihat. Ya,
Al-munazzal ala rasulihi Muhammadin, yang diturunkan ke Nabi Muhammad. Jadi bukan kalam Muhammad, tapi kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Ya. Kalau kita baca dalam beberapa keterangan, juga dalam ulumul Quran, bahwa Quran itu turunnya 2 tahap. Tahap pertama yaitu turun secara sekaligus dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya. Ya. Kemudian tahap kedua turun secara berangsur-angsur dari Sama'id Dunya atau Baitil Izzah fi Sama'id Dunya. Kepada siapa? Kepada Nabi selama 23 tahun masa kerasulan kenabian. Nah itu ya, tanzilul Quran. Quran itu diturunkan. Bukan Nabi langsung mengambilnya kepada Allah. Ya. Diturunkannya melalui malaikat Jibril. Maktub fil masahif, sekarang tertulis di mushaf-mushaf. Apakah Quran zaman Nabi tertulis tidak? Apakah Quran zaman Nabi ditulis tidak? Ditulis. Quran zaman Nabi itu tertulis. Dan Nabi memerintahkan setiap turun wahyu agar Al-Quran itu ditulis. Ya, tapi belum dibukukan. Masih tercecer. Gitu. Masih tercecer Quran itu. Ada yang di pelepah, ada yang di dahan, ada yang di daun, ada yang di batu. Dan setiap ayat itu pasti dihafal. Jadi para sahabat itu menulis dan menghafalnya. Jadi setiap ayat itu dihafal, ya, dan ditulis. Yang tidak boleh ditulis zaman Nabi justru hadis. Ya. Kenapa? Karena kalau hadis ditulis nanti takut tertukar dengan Al-Quran. Kemudian nanti kalau Al-Quran itu tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Kalau hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya. Nah, lalu pada zaman Quran itu mana? Ya Quran itu kalam Allah yang tertulis di sana. Dan terjaga juga di siapa? Di hafalan para sahabat. Pada zaman Abu Bakar terjadi perang. Melawan Musailimah Al-Kazzab, melawan orang-orang yang tidak bayar zakat, ya. Kemudian dari perang tersebut banyak sekali para sahabat penghafal Al-Quran meninggal. Sehingga Abu Bakar khawatir kalau mereka ini meninggal, lama kelamaan Al-Quran bisa hilang. Gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Bakar memerintahkan untuk mengumpulkan tulisan Al-Quran dan menyusunnya sebagaimana susunan mushaf, bukan susunan turun. Karena susunan mushaf itu juga merupakan wahyu dari Allah, tauqifi. Bukan ijtihad dari Nabi, tetapi tauqifi. Nabi setiap turun ayat memerintah kepada sahabat, uktubha, doha, fi maudhi'i kada, ba'da surati kada. Ini tulis. Setelah ayat ini, setelah surat ini. Jadi para sahabat tahu ini susunannya gitu. Jadi kenapa Fatihah di awal, An-Nas di akhir, itu tauqifi gitu. Nah zaman Abu Bakar, kata Abu Bakar, coba kumpulkan. Siapa yang disuruh? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit diterus kumpulkan ya Al-Quran ini. Kata Zaid, mendingan disuruh memindahkan gunung katanya, daripada disuruh mengumpulkan Al-Quran. Kenapa? Bukan tugas enteng. Syaratnya apa Pak? Setiap ayat yang mau ditulis oleh oleh Zaid bin Sabit itu harus ada tulisannya. Baik itu di batu, di pelapa kurma atau di apa, harus ada itu. Kemudian setelah itu harus ada minimal 2 sahabat yang hafal ayat itu. Jadi minimal 2 sahabat hafal ayat itu, baru beliau masukkan. Setelah terkumpul dalam satu mushaf itu akhirnya disimpan oleh Abu Bakar di Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya, kenapa Abu Bakar melakukan itu? Dikhawatirkan ini nanti para sahabat yang hafal Quran pada meninggal, pada syahid, nanti ada terjaga di mushaf. Tersimpan tuh. Zaman Utsman bin Affan, Islam tersebar kemana-mana, ke Baghdad, ke Syam, ke Mesir, ke Yaman,
Bahkan beberapa riwayat sudah menyebutkan di tahun kekhilafahan Utsman, kekhilafahan Ali itu sudah ada interaksi, ya, dengan apa? Dengan daratan Cina. Masuk akal sebetulnya. Kenapa masuk akal, Pak Bu? Karena peradaban Cina itu peradaban kuno. Peradaban Mesir peradaban kuno. Umurnya lebih dari 7.000 tahun. Peradaban Yunani, Romawi itu peradaban yang sudah lama. Sehingga di zaman Nabi hidup, apalagi zaman para sahabat, itu sudah ada peradaban-peradaban tersebut dan tidak menutup kemungkinan adanya interaksi perniagaan. Ini kalau menyimpang sedikit, makanya kalau di sejarah itu yang diajarkan kepada kita di sekolah, Islam masuk ke Indonesia itu dari Gujarat, ada teori lain. Bisa jadi Islam itu masuk melalui orang Arab langsung. Nah, itu silahkan di dalam bukunya Profesor Mansur Suryanegara menemukan sejarah, nama bukunya. Itu ditulis di sana, ya. Jadi soksanaos mungkin ada yang sebagian ini terlalu dicocok-cocokkan misalkan. Kenapa? Di Padang itu ada namanya Pariaman. Pariaman itu katanya dari bahasa Arab Barul Aman. Kenapa? Bisa jadi katanya pedagang-pedagang Arab yang ketika itu sudah mulai ada komunikasi dengan pedagang Cina. Dari Arab ke Cina mau henteu lewat Selat Malaka tuh. Ya, upami ka Laut Hindia kan muter teuing atuh. Nah, pasti ke Selat Malaka kan ke Sumatera. Itu lewat ke sana. Mungkin saja mereka singgah di sana dan menemukan daratan yang aman. Daratan yang aman dalam bahasa Arab apa? Barul Aman. Barul Aman plesetkeun jadi Pariaman. Oh, mungkin betul, mungkin tidak ya. Nah, tapi begini maksud saya mengatakan zaman itu peradaban Cina sudah ada gitu. Zaman Khalifah Utsman, Islam sudah nyebar kemana-mana. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang baca Quran dipengaruhi oleh logat setempat. Orang Mesir bacana kieu, orang Syam bacanya begini, orang Yaman bacanya begini. Ini jadi beda-beda katanya. Kata Utsman, coba mushaf-mushaf yang ada di semua daerah itu bakar. Habiskan, hancurkan. Lalu mushaf yang ada di Hafsah itu coba difotokopi mun ayeuna mah. Diperbanyak, dicetak, diperbanyak, kirim ke daerah itu, semua bacaannya harus sama dengan ini. Secara ringkas itu mungkin kenapa disebutnya mushaf Utsmani. Ya. Nah, jadi itulah Al-Qur'an itu tercetak di mushaf. Akar sejarah kodifikasinya seperti itu. Ya, akar sejarah kodifikasinya seperti itu. Nah, sekarang makanya yang kita pegang itu bukan Quran sebetulnya, mushaf Al-Qur'an. Ya, mushaf Al-Qur'an. Qur'annya apa? Kalamullah. Yang kita baca itu kalamullah memang. Demikian gitu. Ya. Al-manqul bit tawatur, yang sampai secara mutawatir, al-muta'abbad bitilawatihi, yang membacanya itu merupakan ibadah. Tadi kan kata saya, kenapa Quran disebut Quran? Karena bacaan. Baca Quran itu ibadah. Pertanyaannya, apakah baca hadis bukan ibadah? Pak, baca hadis ibadah sanes? Bu, baca hadis ibadah? Upami maca buku-buku Islam, buku-buku yang bermanfaat, ibadah sanes. Tolabul ilmi kan ibadah. Atuh naon bentena sareng maca Quran? Nya, naon bentena sareng maca Al-Qur'an? Membaca Al-Qur'an itu nilai ibadahnya lebih. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis-hadis banyak. Ya. Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran, nanti hari kiamat Al-Quran menjadi syafi'an, pemberi syafaat untuk pembacanya. Ya. Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran dan mahir baca Qurannya itu kedudukannya bersama para malaikat. Tetapi walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi wa huwa syaqun falahu ajran. Orang yang baca Quran, bacanya terbata-bata, uga-uga,
Wa huwa syakun sambil meni berat maca Quran mah. Gitu ya. Kenapa? Karena susah. Udah diajar maca geus kolot. Gitunya. Tapi nggak apa-apa, lebih baik gitu. Ya. Apa kata Nabi? Falahu ajron. Dapat pahalanya 2 kali lipat, Pak. Itu ya. Keunggulan kelebihan baca Al-Quran itu. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu setiap hurufnya satu kebaikan. Tidak ada, buku lain tidak ada, Pak. Ya. Jadi setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu setiap huruf kebaikan. Mun maca WA setiap hurufnya naonnya? Astagfirullahnya, aduh. Nah, jadi setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Dan kata Nabi, wala aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Kami tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti baca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan. Kantenan upami sadinten teh sajuz. Kantenan upami sadinten teh teu tiasa sajuz satengah juz. Henteu tiasa setengah juz saparapat juz. Henteu tiasa sahalaman, salambar pilaku teu tiasa. Gitu ya. Itu merupakan ibadah. Nah itulah yang dimaksud dengan Al-Quran. Ya. Jadi Quran itu kalam Allah. Apa yang dimaksud dengan mukjizat? Ya. Yang dimaksud dengan mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu. Atau i'jaz, kemujizatan. A'jaza yu'jizu arti asalnya adalah melemahkan. Itu arti asalnya. Dari apa? Dari al-ajzu. Al-ajzu itu apa artinya? Tidak bisa. Itu al-ajzu. Ya, makanya al-i'jaz itu artinya isbatul ajzi. Ya, menetapkan ketidakmampuan. Ketidakmampuan siapa? Ketidakmampuan orang yang menentang Nabi. Itu, ya. Wal ajzu fit ta'rif ismun lil qusuri an fi'li syai'. Al-ajzu dalam definisi-definisinya disebutkan nama yang berarti al-qusur an fi'li syai', tidak mampu melaksanakan sesuatu. Wa huwa diddul qudrah, dia itu kebalikan dari al-qudrah, kemampuan. Ya, wa idza sabata, jika itu tetap, ya, wa idza sabata al-ijaz zaharat qudratul mu'jiz. Kalau ijaz itu ada berarti kelihatan kemahamampuannya al-mu'jiz. Ya, siapa al-mu'jiz itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut dengan mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adati yudhiruhu Allahu ala yadi mudda'in nubuwata tasdiqan lahu fi da'wahu maqrunatan bit tahaddi ma'a adamil mu'aradah. Yang dimaksud dengan mukjizat itu adalah amrun khariqun lil adah, perkara di luar kebiasaan. Ya. Luar biasa. Tidak mampu secara teori orang manusia melaksanakan itu. Ya, itu mukjizat, ya. Tapi amrun khariqun lil adahnya itu dari siapa? Yudhiruhullahu ala yadi mudda'in nubuwah, yang Allah perlihatkan pada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Jadi nabi itu harus bawa mukjizat. Ya. Dan mukjizat itu sebagai apa? Tasdiqan lahu fi da'wahu, sebagai pembenaran tentang pengakuannya sebagai nabi. Jadi kalau ada yang mengaku sebagai nabi tapi tidak bisa mendatangkan mukjizat, bohong. Gitu ya. Kan banyak aja yang mengaku nabi. Ya, tapi tidak ada mukjizatnya, gitu. Nah, itu kan karena memang kalau yang ada ngaku nabi sekarang jangan ditanya mukjizat. Ya, capek-capek. Ya, capek tuh kita. Ada yang mengaku, kalau sekarang ada yang mengaku nabi itu pasti bohong.
Kenapa? Karena keimanan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul terakhir, itu sawabit. Itu adalah usuluddin, Pak. Bukan debatable, bukan ikhtilaf gitu. Sehingga lamun aya jalmi anu ngaku Nabi, entong dites, Pak, capek. Nah, dah pasti bohong. Gitu ya. Jangan dites. Masa cenah coba orang uji lo bawa mujizat ente. Jangan, Pak. Kabuang-buang energi. Ya. Kalau ada orang yang mengaku Nabi zaman sekarang, biasanya jelema stres. Iya, atuh dagang itu teu payu, dagang ieu teu payu, gawe itu dipecat, gawe ieu teu ieu. Geus we ngaku Nabi we cenah ieu nama. Ari kersakeun teh sok aya we nu ngilu deui dinya. Gitu, ya. Ada ngaku Nabi ini salat menghadap ke mana? Bukan menghadap kiblat. Menghadap arah matahari. Menghadap ieu. Stres, Pak. Ya. Dan di Jawa Barat ini ternyata aliran-aliran seperti ini banyak, Pak. Puluhan bahkan ratusan. Dan rata-rata itu di wilayah Jawa Barat Selatan, Pak. Gitu. Garut Selatan, Cianjur Selatan, Ciwidey, banyak, Pak. Ku MUI didata. Cuman itu kan kecil, tapi berpengaruh. Jadi memberikan virus ke masyarakat. Ya. Di Garut enggal keneh aya Nabi namina Sensen. Di Bungbulang. Naon cenah alasanana teh dalilna teh eta Al-Qur'an Yasin. Jadi Yasin teh ya Sensen jadi gitu. Nembe ngalkeun ngantunkeun. Gitu. Itu. Dulu ada Ahmad Busadek. Katanya sudah tobat. Bahkan ada yang mengaku malaikat Jibril. Lia Edan. Terus payah alhamdulillah deh. Ya. Nah, jadi ini ya. Mukjizat itu apa? Orang mengaku nabi membawa mukjizat. Ya. Setiap nabi gitu sekarang ya, itu membawa mukjizat. Nah, mukjizat ini apa? Membuktikan kebenaran nabi tersebut. Dan tidak ada yang bisa menentang atau menyainginya. Kalau ada yang bisa melakukan hal yang sama, berarti itu bukan mukjizat. Ya. Jadi berarti itu bukan mukjizat. Makanya biasanya mukjizat itu diberikan kepada nabi sesuai dengan kondisi di mana nabi tersebut diutus. Nabi Musa, di zaman Nabi Musa banyak penyihir. Maka Nabi Musa mukjizatnya tongkat dilemparkan jadi ular. Siapa yang pertama sujud, Pak? Para penyihirnya. Kenapa para penyihir sujud? Dia tahu ini bukan sihir. Ya, karena dia tahu ini bukan sihir. Ini betul yang mereka lakukan itu tipu. Kecepatan tangan bohong, bukan betul-betul tongkat jadi ular. Ya. Mungkin kecepatan tangan ketika melemparkan tongkat tadi disebutkan orang tidak alungkeun gitu. Pan gitu sulap mah. Gitu ya. Nah, sementara Nabi Musa itu betul-betul tongkat yang beliau lemparkan itu betul-betul jadi ular. Nggak mungkin itu. Berarti apa? Berarti ini bukan perbuatan Nabi Musa. Berarti ini apa? Mukjizat. Dari siapa? Dari Allah. Berarti apa? Nabi Musa itu betul Rasul. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad itu banyak. Ya. Ada bulan terbelah. Ya. Kemudian pernah para sahabat wudu dari satu ember yang tidak mungkin cukup tapi cukup buat semua. Makan sedikit tapi cukup buat semua. Ya, itu mukjizat Nabi. Nah, mukjizat Nabi yang kekal abadi itu Quran. Jadi salah satu hikmah mukjizat itu apa? Menunjukkan kebenaran Rasul dan menunjukkan bahwa Allah itu ada. Itu mukjizat itu. Ya, dan itu terasa oleh kita. Ya, makanya ketika bulan terbelah, nggak mungkin kan bulan terbelah. Tapi Nabi bisa melakukannya. Berarti ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Nabi itu betul utusan Allah. Ketika tongkat jadi ular, berarti Musa itu betul. Dan itu terlihat oleh orang-orang. Cuman kan kita tidak sejaman dengan Nabi, ya, sehingga tidak melihat proses
mukjizat tersebut gitu. Ternyata ada Al-Qur'an. Yang Quran ini sampai sekarang memang jadi pegangan kita. Lamun masih makanya bisa ente. Ya. Jadi Quran sampai sekarang dan selama-lamanya itu adalah pegangan kita. Ternyata di dalamnya banyak sekali sisi kemukjizatan. Ya. Dan itu masih terasa sampai sekarang. Nah, maka yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Qur'an adalah izharu sidqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi da'war risalati bi izhari ajzil arabi an mu'aradatihi fi mu'jizatihil khalidah wa hiyal Qur'an wa ajzul ajyal al ba'dahum. Yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Qur'an izharu sidqin nabi, menampakkan kebenaran, membuktikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi da'war risalati, dalam pengakuannya sebagai rasul, bi izhari ajzil arab, dengan menampakkan ketidakmampuan orang Arab ketika itu, an mu'aradatihi, untuk menentangnya, ya, untuk melawannya, fi mu'jizatihil khalidah, pada mukjizatnya yang abadi, wahyal Quran, yaitu Quran, wa ajzul ajyal ba'dahum, dan ketidakmampuan generasi-generasi setelahnya. Jadi mukjizat mah harus dengan tantangan, Pak. Dan Nabi menantang. Siapa yang Al-Quran juga menantang, Allah menantang. Siapa yang tidak setuju dengan Al-Quran, maka silahkan. Siapa yang ragu dengan Al-Quran, silahkan datangkan yang seperti Al-Quran. Tidak akan mampu, ya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shodiqin. Kalau kalian ragu, coba bikin satu ayat, bikin satu surat, ya, bantu gitu sama yang lainnya. Tidak akan bisa, gitu ya. Nah, di sini sebutkan qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia, ya, ingin berkumpul dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Al-Qur'an, meskipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian lagi. Satu sama lain zohiro. Apa zohiro itu? Saling menolong, saling membantu. Untuk apa? Untuk membuat seperti Al-Quran. Tidak bisa. Kenapa? Quran itu bukan buatan Muhammad. Kalau buatan Muhammad mungkin kita bisa juga buat. Tapi ini adalah kalam Allah. Sehingga tidak ada yang bisa mampu. Itu yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Quran. Lalu segi apa saja, ya, aspek apa saja yang menjadi sisi kemukjizatan dalam Al-Quran. Di sini saya memuat 4 saja yang menjadi aspek sisi kemukjizatan Al-Quran. Pertama, kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Ya. Kedua, kemukjizatan Al-Quran dari sisi syariat. Ketiga, kemukjizatan Al-Quran secara ilmiah. Keempat, kemukjizatan Al-Quran dalam mengkhabarkan tentang perkara gaib. Pertama, kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Saya di sini memuat surat Al-Mudaththir 18:25. Ya, silakanlah baca sendiri. Ini bercerita tentang Al-Walid bin Mughirah. Jadi Nabi diutus di tengah masyarakat Arab yang ketika itu disebut dengan masyarakat jahiliyah. Yang salah satu ciri jahiliyah itu apa? La yaqra wa la yaktub. La yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi sesungguhnya pertama, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis ketika itu bukan satu
indikator kebodohan. Itu satu. Yang kedua, meskipun kebanyakan orang Arab ketika itu masih ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Jadi mengutus rasul yang ummi di tengah masyarakat yang ummi. Tapi ada satu hal. Jadi saya mengatakan di Arab ketika itu sudah ada peradaban. Sudah ada masyarakat. Ya. Sudah ada aktivitas-aktivitas yang menunjukkan kehidupan bermasyarakat yang berperadaban. Meskipun peradabannya bukan peradaban Islam. Gitu. Indikasinya apa? Perdagangan. Sudah berjalan dengan baik. Ya, meskipun sistemnya belum baik, gitu ya. Kemudian ternyata ada tradisi lain. Tradisi ilmiahnya ada. Di antaranya apa? Orang Arab ketika itu banyak sekali ahli bahasa, ahli sastra, ahli syair, Pak, penyair. Sanes penyair. Ari urang mah penyair. Kabalong, kawalungan, nyanak sair gitunya. Atadapi pengusep urang mah gitu kan. Nah, di sana itu banyak penyair. Ya. Jadi bahkan ada yang disebut dengan mu'allaqat. Apa mu'allaqat itu? Jadi di pasar Ukaz itu setiap hari Jumat acara penyertaan lah. Jangan ngaramekeun pasar teh aya festival. Festival apa? Festival syair. Ya, puisi. Siapa yang paling bagus puisinya, syairnya ditempel di Ka'bah. Itu kehormatan. Nah, maka terkena di antara orang-orang ketika itu beberapa ahli syair. Di antaranya ada namanya Hasan bin Sabit. Ada juga namanya Al-Walid bin Mughirah. Siapa Al-Walid bin Mughirah teh? Al-Walid bin Mughirah itu adalah bapaknya Khalid bin Walid. Ya. Nah, Al-Walid bin Mughirah ini ahli syair, ahli bahasa. Ketika dia buka Al-Quran, ya, kaget dia, takjub dia. Sebagai ahli bahasa, dia melihat tidak ada bahasa seindah ini. Ku ahlina makanya, ku ahlina mah terukur bahwa ini adalah keindahan yang luar biasa. Kalau kita kan tidak ahli, ya tidak tahu, mungkin tidak bisa membedakan. Anu tiasa ngabentenkeun mana beas sae, mana beas awon, tukang beas, Pak. Ya. Anu tiasa ngabentenkeun kualitasna sae jeung awon teh ahlina pakarna. Al-Walid bin Mughirah itu ahli sastra, ahli syair. Ketika dia baca Al-Quran, sampai dia mengatakan, wallahi ma yushbihu ma yaquluhu bisyai'an min hadha. Wallahi innal qawla alladhi yaquluhu la halawah wa inna alaihi la talawah innahu la musmirun a'lahu wa mughliqun asfalahu innahu ya'lu wa la yu'la alaihi. Itu kata Al-Walid bin Mughirah. Ya, kata Ali bin Mughirah, yang saya baca ini sungguh sangat indah. Yang saya baca ini tidak ada yang menandinginya. Al-Quran maksudnya. Gitu ya. Yang saya baca ini sungguh mempesona. Yang saya baca ini kalau pohon indahnya ini di atasnya berbunga, berbuah, di bawahnya mengalirkan air. Endah pisan Quran teh. Padahal Al-Quran ini dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka Al-Walid bin Mughirah menyimpulkan, ini bukan perkataan Muhammad. Ini bukan tulisan Muhammad. Kenapa? Muhammad seorang yang buta huruf. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tidak mungkin menuliskan yang seperti ini. Maka beliau berkesimpulan, Muhammad itu benar sebagai Nabi. Dan Quran itu bukan perkataan Muhammad, tapi kalamullah. Itu hati kecilnya sudah mengakui itu, Pak. Cuman Al-Walid bin Mughirah itu punya majikan, gaduh dunungan. Saha dunungan apa? Abu Jahal. Sanes Abu Jahal sanes.
Ya, Abu Jahal gitu ya, bukan Abu Janda. Nah, Abu Jahal ya, itunya itu majikannya. Dia datang ke Abu Jahal. Untuk apa? Lapor. Berdasarkan pengakuan jujur dan ilmiah bahwa Muhammad itu benar Rasul. Quran itu tidak mungkin perkataan Muhammad. Quran itu adalah kalamullah, karena Muhammad tidak mungkin mengatakan seperti itu. Itu lapor ke Abu Jahal. Kumaha ku Abu Jahal? Saeutik digelkeun teh, Pak. Sakedik digelkeun teh. Ya. Kumaha saur Abu Jahal? Pantes we Muhammad tiasa kitu oge. Nah, pan tukang sihir. Muhammad itu kan penyihir, kata Abu Jahal itu. Kamu dibodohi, kata itu. Dia penyihir, maka pantas saja. Eta memang ari hidayah mah abu katanya awisnya. Digilekeun sakitu ku Abu Jahal. Gitunya, cek bahasa budak ayeuna marungkad. Enggak jadi dia masuk Islam, gitu ya. Kenapa? Nah ini makanya di akhirnya kan, in hadza illa sihrun yu'sar, in hadza illa qaulul bashar. Ini Quran ini sihir, makanya kamu terperdaya. Muhammad itu kan penyihir. Ini perkataan manusia gitu. Nah itu masalahnya hidayah. Ya, kenapa? Secara jujur Al-Walid sudah mengakui. Nah, bahwa ini tidak mungkin perkataan Muhammad. Mukjizat. Dari apa? Dari sisi bahasa. Dan itu masih kita bisa nikmati sampai sekarang. Dan tidak ada bahasa seindah bahasa Al-Quran. Mangga Pak Bu, dalam Al-Quran itu kalau sudah cek bahasa Sunda murwakanti kan, ya, surat Ar-Rahmanun sadayana, ya, surat Al-Ikhlas pang panjangna pang apalna dah sadayana akhirnya tuhnya, iya kan gitu. Nah jadi apa itu indah seperti itu ya. Kemudian ternyata Pak Bu, kalau kita perhatikan keindahan bahasa dalam Al-Quran, banyak keserasian. Contoh Pak, kata-kata yang berlawanan, ya, anonim, kalau dalam bahasa kitanya, itu di dalam Al-Quran suka disebutkan sama. Dunia akhirat, al-akhirah wa dunia. Kan al-akhirah kebalikannya dunia. Ternyata dalam Al-Quran disebutkan sama-sama 115 kali. Terpercanten buka dewa engke. Upami lepat menerima dikritik disalahkan gitunya. Ustaz ternyata sanes 115. Tapi 114 tambahan hiji misalkan gitu. Nah, jadi silakan ya. Kemudian ada misalkan al-maut al-hayat kebalikannya, al-maut kebalikannya al-hayat. Berapa kali itu? 145 kali. Ya. An-naf'u ad-dar itu 50 kali. Ya. Nah, itu banyak sekali. Ini contoh kecilnya, contoh lainnya. Bahasa Al-Quran ini betul-betul mukjizat dan masih terasa sampai sekarang. Ya. Pak, Bu, bahasa Arab itu sama dengan bahasa kita, dengan bahasa Indonesia. Jadi ada masanya. Silahkan buka buku-buku tahun 60-an, tahun 50-an. Buku tahun 80-an, 90-an dengan buku sekarang. Bahasanya beda. Bukan hanya ejaan penulisannya, bukan. Tapi gaya bahasanya pun beda. Kitab-kitab buku-buku Hasan dengan buku Ustadz Abdul Rahman, dengan buku-buku Ustadz Aceng, mangga aus. Bahasa Arab juga sama, Pak. Kitab ditulis oleh Imam Syafi'i. Kitab tafsir At-Tabari yang pertama yang kita temukan ditulis oleh Imam At-Tabari, ya. Kitab itu periode awal-awal. Coba maju ke sini Ibnu Katsir sudah sini gitu kan. Langsung lebih modern lagi misalkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, atau lebih kontemporer lagi Yusuf Qardawi gitu kan. Wahbah Zuhaili. Kitab-kitabnya kalau kita baca gaya bahasa Arabnya itu beda. Sami wae Ustaz.
Sami naon? Sami teu kahartos. Sama saja cenanya. Beda itu. Sama dengan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Al-Qur'an, lihat. Bahasa Al-Qur'an itu bahasa Arab. Yang sudah ada diturunkan oleh Allah kepada Nabi ya sejak 1443 tahun yang lalu. Ya. Itu hijrahnya. Pokoknya 15 abad lah sudah bisa dihitung 15 abad yang lalu gitu. Sudah masuk abad ke-15. Ya. Tetapi tidak pernah berubah. Tetapi Al-Fatihah dari dulu sampai sekarang seperti itu. Tetapi Al-Qur'an tidak terasa sebagai bahasa jadul. Ini mah bahasa baheula, tidak, Pak. Tanya ke orang Arabnya. Kita kalau bisa belajar bahasa Arab beda, ini bahasa abadi. Gitu ya. Bahkan ginilah. Kita ini tidak hafal Quran 30 juz seperti santri-santri Baitur Rahman. Kita juga tidak paham bahasa Arab. Ya, seperti mahasiswa Ma'had Al-Imarot misalkan. Ya. Tetapi Pak upami orang wauh sareng Al-Qur'an. Kita suka baca Al-Qur'an, ya. Insyaallah Pak, tiasa ngabentenkeun mana Qur'an mana sanes. Sanaos eta teh ayat anu teu urang teu hafal sareng urang teu terang hartosna. Insyaallah. Ya, akan ketahuan ini Qur'an ini bukan. Kenapa? Karena kita sering membaca, sering mendengar. Benten Pak pami teu wau-wau acan. Nya, teu wau jeung Qur'an oge. Teu pernah ngupingkeun, tara maca gitu ya. Nah, aya urang Arab nyarekan oge di aminan. Ya. Gitu. Kenapa? Disangkanya lagi berdoa, padahal dia lagi marah-marah gitu. Itu, ya. Itu kan masih terasa sampai sekarang ya. Nah, ini kemukjizatan Al-Qur'an dari segi bahasa. Lanjut. Ini mungkin mohon maaf kalau saya tidak baca ya, silakan baca sendiri saja ringkasan makalah ini. Al-i'jaz at-tashri'i, kemukjizatan dari segi syariat. Apa yang dimaksud? Quran ini kan pedoman hidup, sumber hukum, ya. Dan ternyata tidak ada satu kitab yang memuat tentang aturan hidup manusia selengkap Al-Quran. Jadi urusan apa saja itu dijelaskan Al-Quran. Mulai akidah, ibadah, muamalah, jinayah, munakahah, adab, ya, kisah juga ada dalam Al-Quran. Ya, itu Al-Quran. Ya, bahkan ayat paling panjang di dalam Al-Quran ayat tentang jual beli. Soalnya susah cenah utang piutang, muhun dan sok utang piutang mah tukang dagang. Ya, jadi itu memang utang piutang. Tapi kalau kita baca seluruhnya itu adalah jual beli, Pak. Dan utang piutang itu bagian dari jual beli. Malah utang piutang teh jual beli mah tuh. Gitu ya. Nah, jadi ayat kan ulah ngarah terjadi debat. Ayat tentang utang piutang. Al-Baqarah 282. Gitu ya. Nah, itu adalah ayat terpanjang. Cuman memang ada sebagian yang dirinci, ada sebagian yang secara umum, secara global nanti rinciannya dalam hadis. Tapi secara umum semuanya sudah ada dalam Al-Qur'an. Ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ada. Ya. Dan tidak ada satu kitab pun yang selengkap itu. Kemudian yang selanjutnya, kemukjizatan Al-Qur'an secara ilmiah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Qur'an secara ilmiah? Yang dimaksud dengan kemukjizatan Al-Qur'an secara ilmiah adalah Al-Qur'an berbicara tentang fakta-fakta ilmiah yang ketika itu belum diketahui, belum dibuktikan secara ilmiah. Dan ketika ilmu dan pengetahuan manusia berkembang, maju,
ternyata ditemukan apa yang dijelaskan Al-Quran itu sama persis dengan teori ilmiah sekarang. Itu yang dimaksud dengan kebijaksanaan Al-Quran. Ya, di sini saya memuat ayat tentang hujan. Ya, proses terjadinya hujan dalam Al-Quran itu seperti ini. Ya, nah maka ternyata di dalam teori ilmiahnya juga sama. Seperti itu hujan teh. Ya, Al-Quran berbicara tentang proses terjadinya janin di dalam rahim. Naon cara prosesnya teh? Tina nutfah, teras alaqah, teras mudghah, teras izam, fakasaunal izama lahma. Ya, summa ansha'nahu khalqan akhar. Jadi manusia itu mulai setetes air, kemudian alaqah itu jadi hasil pembuahan yang menempel di rahim. Itu kan begitu, menempel di dinding rahim, zigot itu dalam ininya. Kemudian setelah itu dia menjadi segumpal darah. Kemudian menjadi apa? Tulang. Tulang itu dibungkus oleh daging. Kemudian membentuk menjadi janin, menjadi manusia. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Ini proses ini. Itu yang disebut dengan embriotik. Manusia menjadi embrio. Katanya ini adalah proses kurang lebih dalam 8 minggu masa kehamilan. Bahan-bahan dasar manusia itu sudah ada. Baru setelah itu membesar selama 30 minggu kurang lebih. Makanya hamil itu kurang lebih 38 minggu. Gitu. Prosesnya, tahapannya dalam Al-Quran jelaskan seperti itu. Dibuktikan ku ilmu kedokteran kandungan sama. Dahulu belum ada ilmu kedokteran kandungan, belum ada ginekologi obstetrik, belum ada. Tapi Nabi sudah menyampaikan seperti itu. Pertanyaannya, Nabi kuliah kedokteran di mana? Apakah masuk kuliah kedokteran di Unpad? Unpad na kecan aya. Tapi Nabi bisa menjelaskan proses terjadinya janin dalam kandungan itu begitu detil. Kenapa? Karena itu kata Allah yang menciptakan manusia. Baru terbukti secara ilmiah sekarang. Itu, ya. Nah, kalau dalam Quran disebutkan marajal bahraini yaltaqiyah. Ternyata ada salat jiblatar. Di salat jiblatar ini ada 2 laut yang bertemu tapi misah. Yang sebelah sini hadza admun furat wa hadza milhun ujaj. Gitu ya. Kadar garamnya beda, warnanya beda, tapi tidak nyambur. Wal bahrul masjur. Laut yang berapi. Api itu panas. Laut itu air, api padam sama air. Kata Quran ada laut yang berapi. Ternyata ada gunung berapi di bawah laut, meletus, hurung. Itu banyak sekali di dalam Al-Quran itu bercerita tentang ya fakta-fakta ilmiah yang terus. Dan ini Pak Bu, ini tiap hari ditemukan lagi yang baru, ditemukan lagi yang baru. Dahulu Pak, wal jibala autada, kan bingung orang teh. Tapi ku ilmu bumi itu diketahui. Kenapa gunung itu disebut pasaknya bumi? Pasekna. Lamun bumi itu aya gunung, hancur. Kenapa hari kiamat nanti yang dicabut oleh Allah itu gunung-gunungnya? Karena gunung ini yang menahan bumi ini. Itu oleh ilmu bumi itu diketahui. Nah, itulah. Jadi secara ringkasnya seperti itu. Dan yang terakhir, kemukjizatan Al-Quran itu diantaranya berbicara tentang berita atau memberitakan perkara-perkara yang gaib. Jadi diantara isi Al-Quran itu Pak Bu, itu adalah menceritakan peristiwa yang sudah terjadi. Seperti umat-umat terdahulu, Fir'aun, Qarun, ya, Nabi Lut, umat Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud, segala macam. Itu bukan dongeng. Itu bukan dongeng. Tapi itu adalah fakta yang terjadi zaman dahulu.
Bisa dibuktikan secara ilmu sejarah. Kalau sekarang ada arkeolog itu bisa dibuktikan. Ya. Jadi kalau misalkan bercerita tentang Qorun, ternyata sampai sekarang ada itu Danau Qorun di Mesir, di Al-Fayyum. Bercerita tentang Fir'aun, peninggalan Fir'aun banyak sekali. Berarti benar Al-Quran. Gitu ya. Nah, hadirin iman, ternyata selain bercerita tentang umat terdahulu, Al-Quran juga beberapa kali bercerita tentang sesuatu yang belum terjadi. Tetapi setelah ayat itu terjadi, kemudian terjadi persis seperti yang diceritakan Al-Quran. Contoh tentang surat Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Ya. Ketika itu ada dua kekuatan, Romawi dan Farsi. Ya, Romawi ini ahlu kitab, Nasrani, sedangkan Farsi ini penyembah berhala, musyrik. Secara kedekatan dengan Islam, ya itu lebih dekat Romawi. Ya kenapa Romawi? Sama-sama menganut agama Samawi, meskipun mereka tidak berpegang kepada ajaran Injil yang benar, seperti Raja Najasyi. Tetapi ini kan ada irisan lah gitu, sama-sama ahlu kitab gitu. Nah, sementara kalau Parsi itu musyrik. Nah, orang Arab lebih senang Romawi itu mengalahkan Parsi. Ya, Romawi itu mengalahkan Parsi. Tapi ternyata Romawi kalah oleh Parsi. Ya, para sahabat sampai kepada Nabi dan mereka lebih berharap Romawi yang menang. Turun ayat ghulibatir Rum wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. 7 tahun setelah ayat ini turun, Romawi menang melawan Parsi. Jadi 7 tahun setelah ayat ini turun, Romawi menang melawan Parsi. Ini mukjizat. Kenapa? Siapa yang tahu? Bukan prediksi, tapi Allah tahu. Ya. Nah, contoh lain Pak dalam surat Al-Qamar itu sebutkan sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kelompok mereka akan dikalahkan dan lari tunggang langgang. Ketika turun ayat itu, Umar bin Khattab bingung. Kenapa? Itu kan ayat Makkiyah, turun di Mekah. Di Mekah itu umat Islam sedikit dan lemah. Musuhnya orang Quraisy kuat dan banyak dan berkuasa. Jadi tidak mungkin mereka mengalahkan orang-orang Quraisy. Gitu. Umar bertanya-tanya. Tetapi ketika terjadi perang Badar, tahun kedua Hijriah, orang Quraisy lari tunggang langgang, dipukul mundur oleh orang Muslim yang 3 tahun sebelumnya umat Islam itu terintimidasi di Mekah. Kata Umar bin Khattab, saya baru paham maksud ayat ini. Ini Al-Quran bercerita tentang berita-berita yang belum terjadi, kemudian terjadi. Ya, ketika itu. Nah, ini diantara ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sisi kemukjizatan Al-Quran yang kalau kita renungi, ini memperkuat bahwa Al-Quran ini adalah kitabullah dan Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi, dan kemukjizatan Al-Quran ini masih terasa sampai sekarang, terutama dari sisi bahasa dan dari sisi ilmiahnya, dan dari sisi syariatnya, dan ini menambah keyakinan kita, ya, bahwa Nabi Muhammad itu adalah benar, Al-Quran itu dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita semua, ya, apalagi ya dengan melihat semangat anak-anak kita di Ma'had Markaz Tahfidz Quran Baitur Rahman ini, mudah-mudahan menambah motivasi buat kita semua juga untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasihan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat
khususnya untuk beliau yang telah menyampaikan, umumnya untuk kita semua yang telah mendengarkan. Alhamdulillah kajian mata telah selesai. Mohon maaf bila mana terdapat banyak kesalahan. Ditutup dengan doa kafaratul masjid, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.